Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official dalam program ulik-ulik tentang Bugis. Jadi kita akan bahas-bahas sesuatu yang berkenaan dengan tradisi Bugis, budaya-budaya Bugis, sejarah-sejarah Bugis, cerita-cerita Bugis, lagu-lagu Bugis. Kita bakalan bahas di ulik-ulik gitu ya, hanya di program Agus Saputra Official. Ya di channel ini aja. Kalian nggak bakalan dapat di tempat lain gitu ya. Oke, sebelum lanjut saya bakalan ngasih info lagi, ngasih hadiah untuk teman-teman ini nih. Yes. Tas lempang cu, tas lempang. Nih. Saya bakalan ngasih untuk satu orang yang beruntung ketika channel ini udah mencapai 5.000 subscriber. Sekarang udah 4.000 lebih. Jadi kalian share, suruh orang subscribe channel ini. Share di WA, di Facebook, dimanapun, yang penting sosial media kalian. Terus kalian kirimin bukti screenshotnya. Kalau kalian udah share, kirim buktinya yang banyak. Yang terbanyak mengirimkan buktinya bakalan saya kasih ini ya, yang terbanyak. Misalnya kalau angkanya jumlahnya sama, saya bakalan undi salah satunya dapat gitu ya. Intinya satu orang beruntung yang akan mendapatkan tas ini ketika udah mencapai 5.000 subscriber. Jadi share video-video Agus Saputra Official, ajak orang untuk subscribe channel ini, kemudian kalian screenshot buktinya, kemudian kirim di WA saya di 0852 4456 7478. Saya nggak nerima misalnya kalau kalian komentar di kolom komentar misalnya, "Bang, saya udah share." Saya nggak terima kayak gitu. Minimal saya harus punya bukti bahwasannya kalian udah benar-benar share dengan konfirmasi lewat WA langsung. Oke. Langsung aja kita bakalan bahas tentang tentang cerita ya. Ini tentang cerita rakyat Sulawesi Selatan tentunya ya, Bugis ya. Ini tentang Sumpah Topang Galung dan Ketulusan Ikan Bungo. Balai Bungo, geng. Atau biasa disebutnya itu asal mula keturunan Sumpak Bakai tidak mengkonsumsi ikan bungo. Ya, Sumpak Bakai itu adalah salah satu dusun yang ada di Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka itu nggak makan ikan bungo atau balai bungo. Kampungnya itu dekat sama rumah. Itu hanya sekitar 5 kiloan, saya nggak tahu 5 kiloan kayaknya dari rumahku. Rumahku juga kan di Sabamparu gitu ya. Saya di Desa Salok Tengah. Kalau Sumpak Bakai itu tepatnya di Desa Pasaka, hampir berbatasan langsung dengan Ulu Galung Pamana gitu ya. Saya sering kalau mau ke Sengkang atau ke arah ibu kota Wajo pasti lewat situ ya, nggak mungkin enggak. Itu ada beberapa itu dusun itu nggak luas sih, hanya beberapa rumah aja kayaknya. Intinya nggak terlalu luas daerah Sumpak Bakai ya. Dan katanya orang-orang di sana itu nggak mengkonsumsi ikan bungo. Dan inilah alasan mengapa mereka nggak mengkonsumsi ikan bungo berdasarkan cerita ini. Saya akan ambil kesimpulannya aja. Saya bakalan mencoba bukan merekap ya. Apa sih istilahnya kalau mengambil intisarinya aja yang menjadi inti ceritanya ya. Sedikit pengantar. Keturunan Sumpak Baka adalah salah satu komunitas masyarakat Sulawesi Selatan yang hingga kini masih tetap mempertahankan kearifan budaya terkait nilai warisan turun-temurun tentang ikan bungo. Keturunan Sumpak Baka secara umum memiliki pola kehidupan yang berdampingan dengan alam, di mana selain mengelolanya juga turut menjaga kelestariannya yang secara tidak sengaja merupakan wujud kearifan lokal. Salah satunya dengan tidak mengkonsumsi ikan bungo. Tadi ya, cerita berikut merupakan asal mula keturunan Sumpak Baka memelihara nilai dan keyakinannya untuk tidak mengkonsumsi ikan bungo, yang sekaligus menjadi pandangan yang terbawa dalam kehidupannya. Iya sih, ini udah lama banget sebenarnya saya dengar ya cerita ini. Katanya orang-orang Sumpak Bakai itu nggak makan ikan bungo. Katanya kalau dimakan akan, dalam tanda kutip, saya nggak tahu apakah meninggal atau apa, saya nggak tahu ya. Kalau saya sih pernah makan. Saya pernah makan. Ini kan yang keturunan orang-orang Sumpak Bakai ya, tapi saya kan bukan orang Sumpak Baka. Walaupun dalam satu kecamatan yang sama, tapi beda desa. Katanya orang-orang, oke, langsung aja ke ceritanya ya. Saya singkat aja. Jadi ceritanya ini bermula dari
di mana Lacapeng sebagai Arung Amparita ya. Dan Arung Amparita ini sangat baik dan cinta dan mendapatkan cinta dari rakyatnya gitu ya. Dalam artian dia disenangi oleh rakyatnya. Lacapeng ini atau Arung Amparita ini mempunyai 2 orang anak, yaitu Topanggalung dan adiknya yang bernama Becek Koro. Jadi Topanggalung ini laki-laki, Becek Koro itu perempuan ya, anak perempuannya. Topanggalung ini orangnya sangat kuat, dia menjadi kesatria di kerajaan ayahnya itu Arung Amparita ini. Kemudian Becek Koro ini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan rupawan gitu ya. Dan singkat cerita, mereka ini atau Becek Koro ini akan diberikan atau akan dilaksanakan upacara di kerajaan itu untuk menyambut pertumbuhan dari Becek Koro ini ya. Dia udah menjadi gadis yang sangat cantik, kerajaan menjadi jaya, kemudian ada kesatria Topanggalung, jadi mereka ingin dilaksanakan upacara di kerajaan. Dan singkat cerita ya, menjelang pelaksanaan upacara yang dipersiapkan selama 7 hari 7 malam itu, persiapan besar pun dilakukan gitu ya. Panji-panji lambang kebesaran negeri itu mulai disimpan di pinggir-pinggir jalan, kemudian pokoknya semua masyarakat mulai tumpah ruah ya untuk menyambut upacara ini gitu ya. Dan mereka datang itu dengan ikhlas tanpa ada tekanan dari sang raja ya. Karena memang kebijakan dari Arung Amparita ini luar biasa banget katanya ya. Namun tidak ada yang menyadari ya, ternyata ada istilahnya itu kerajaan air. Kerajaan di bawah air. Ternyata ada kerajaan di bawah air yang juga pengen ikut serta untuk menyambut putri raja ya, ini yang Becek Koro ini. Dia pengen menyambut juga kegembiraan karena orang-orang yang tinggal di bawah air ini atau permukaan air ini, yang di bawah air ya, istilahnya itu kerajaan Torisalo. Jadi kerajaan Torisalo itu wujudnya buaya, geng. Dia buaya, tapi sebenarnya katanya dia sebenarnya manusia tapi berwujud buaya, siluman buaya. Ini nggak tahu sejarah atau cerita-cerita semacam itu ya, tapi ya begitulah ceritanya. Dan mereka juga pengen larut dalam kegembiraan itu. Makanya pada saat malam, saya nggak tahu malam atau apa, dia datang ke kerajaan untuk menjemput Becek Koro dalam keadaan tidur ya. Dalam keadaan tidur, para penghuni sungai yang kerajaan Torisalo ini datang untuk menjemput tanpa sepemberitahuan Raja Arung Amparita dan Topanggalung. Jadi bukan diculik sih, tapi rada-rada tipis saja dengan diculik ya. Yang jelasnya dia dibawa, Becek Koro dibawa ke kerajaan Torisalo yang di bawah sungai, geng. Wah. Tetapi Becek Koro ini merasa nggak terlalu masalah, biarin aja gitu. Ketika dia dibawa, dia nggak merasa keberatan. Jadi pas sampai di bawah, mereka disambut oleh para penghuni sungai ya. Wow, para penghuni sungai sangat senang melihat putri raja yang sangat cantik, menawan, dan itu menjadi kegembiraan yang luar biasa. Namun ini membuat kepanikan di kerajaan Amparita. Raja Arung Amparita mulai marah, terus Topanggalung juga mulai kebingungan mencari adiknya, dan sampai pada akhirnya penasehat kerajaan itu bertanya kepada orang pintar, dukun ya, bertanya kepada orang pintar dan orang pintar ini mengatakan Becek Koro ini dibawa oleh penguasa sungai menuju kerajaannya ya. Dan seketika Topanggalung ya, kakaknya Becek Koro itu marah, sangat marah. Apalagi kan Topanggalung adalah kesatria yang sangat kuat. Dia murka, kemudian dia menghampiri dia datang ke tepi sungai, geng. Tepi sungai Lacapeng itu ya. Nah, ketika Topanggalung ini sampai di tepi sungai, dia mulai mengeluarkan pedangnya, geng ya. Kemudian dia mulai menusuk-nusukkan ke sungai gitu ya. Woi, mana adikku ya, mana Becek Koro ya. Kemudian dikumpulkanlah buaya-buaya yang berada di sungai tersebut. Wah, luar biasa banget dia, biar buaya takut gitu ya. Ya, luar biasa banget ini Topanggalung ya.
Dijejer loh, buaya-buaya ini dijejer, kemudian eh ditanyai satu-satu, mana adikku, mana adikku, mana adikku. Karena kekacauan itu, para penghuni sungai itu mulai berhamburan mencari selamat. Dia mulai berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri gitu ya. Dan akibat kekacauan yang terjadi, para penghuni sungai mencari selamat. Mereka berlari menjauh, meninggalkan daerah kekuasaan Topanggalun, menghindari maut ya. Wah. Namun amarah Topanggalung sudah tidak terbendung. Sepanjang sungai yang dilaluinya menjadi arena maut bagi penghuninya. Wow. Dan pada akhirnya ketika berada di sungai yang berhubungan dengan Teluk Bone, melalui perwaliannya, Torisalo menemui Topanggalung. Wahai tuanku. Wow. Dia kayaknya udah mau mengalah ya. Dalam artian dia udah mau ngasih adiknya ke Topanggalung ya. Kami telah hilaf atas kegembiraan kami ya. Raja Torisalo ini mulai menyadari bahwasannya dia salah sebenarnya. Dia hilaf. Mengapa dia harus membawa Becek Koro ke dalam sungai gitu ya? Salah sebenarnya. Berhentilah membunuhi para penghuni sungai. Kami berjanji akan mengembalikan putri Becek Koro ke hadapan tuanku. Topanggalung dengan menahan amarahnya memberi kesempatan pada Torisalo. Ini adalah kesempatanmu, maka kembalikanlah adikku atau seluruh penghuni sungai tak akan mendapatkan kebebasan, ancamnya ya. Sementara di dasar sungai terjadi ketakutan yang luar biasa walaupun telah ada kesepakatan penguasa sungai untuk mengembalikan sang putri. Ya memang ya. Kenapa harus dibawa gitu ya? Kenapa harus dibawa masalahnya? Kemudian setelah persidangan penguasa sungai berlangsung tanpa hasil, tiba-tiba ikan bungo memberi kepastian bahwa mereka akan melakukan tugas pengembalian putri. Jadi balai bungo ini mulai dia nyeletuk bahwasannya kalau nggak ada yang mau ngembaliin ya udah kami aja yang bawa. Ya istilahnya kayak gitu. Jadi balai bungo mengalah, dia yang pengen bawa putri Becek Koro ke hadapan Topanggalung karena dia mulai takut. Orang penghuni sungai yang lain itu takutnya dibunuh sama Topanggalung ya kan, marah banget gitu. Kenapa adiknya dibawa ke bawah sungai gitu ya. Jadi resiko besar sih kalau ikan bungo ya, dia mempertaruhkan nyawa untuk membawa adik dari Topanggalung ini. Kemudian dibawalah putri Becek Koro ini oleh kawanan balai bungo ya. Mereka Becek Koro diangkat oleh balai bungo menuju tepian sungai ke permukaan air ya, kemudian naik, kemudian dibawalah ke Topanggalung. Dan ini kemudian di permukaan sungai Topanggalung menantikan kedatangan Becek Koro, adik kesayangannya. Dan ketika sekumpulan ikan bungo menampakkan diri bersamaan dengan permunculan sang putri, wajah Topanggalung berubah senang ya. Wah, langsung senang ya gitu pas melihat adiknya udah kelihatan ya. Dan dengan sikap kesatria spontan didekatkannya pandangan pada ikan bungo, dan dengan penuh hormat dielusnya ikan bungo. Wah, langsung dielus ya, nggak dipedangi, nggak diparangi ya, dielus katanya. Dan ini sumpah dari Topanggalung, hari ini telah kalian kembalikan martabat dan kedaulatan rakyat dan negeriku, maka aku sungguh gembira kalian melakukannya. Hari ini ku persaksikan pada langit dan bumi, takkan ada dari keturunanku yang akan mencelakaimu. Kelak pun kalian terjaga, di mana apabila di antara anak cucuku ada yang menyentuh, menyakiti, apalagi sampai memakan, maka mereka akan mendapat balasan yang setimpal dari para Torisalo. Wow. Jadi itu sumpah dari Topanggalung. Jadi dalam artian keturunan dari Topanggalung ini nggak boleh makan balai bungo, dia nggak boleh makan ikan bungo gitu ya, karena akan mendapatkan balasan yang setimpal dari para Torisalo, orang-orang kerjaan sungai ya. Setelah mendengarkan sumpah Topanggalung, ikan bungo menghormat meninggalkan Topanggalung dan Becek Koro. Tak henti-hentinya ikan bungo bersyukur atas apa yang didengarnya. Setidaknya mereka mendapat keyakinan bahwa setiap kebaikan dan akan mendapatkan balasannya. Hal yang sama jika mereka lakukan sebaliknya. Dan hubungan ini menjadi muncul pada wujud-wujud yang tidak selalu harus sama. Pada perkembangan selanjutnya, keturunan Topanggalung yang salah satunya bermukim di Sumpak Baka, salah satu dusun di Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, hingga kini masih menjaga sumpah leluhurnya ya. Benar banget ya. Yang diyakini sebagai warisan nilai yang menjelaskan keterkaitan alam dan manusia dengan tidak mengkonsumsi ikan bungo, ikan beloso. Oh, ikan beloso ya, kalau ikan bungo. Ikan ini walaupun telah berkurang tapi masih dapat dijumpai di Danau Tempe, danau yang termasuk wilayah bagian Kabupaten Wajo, Sopeng dan Sidrap di Sulawesi Selatan. Benar banget.
Bukan hanya di Danau Tempe sih, sebenarnya banyak di sungai kok ya, sungai-sungai Walanai dekat rumah itu. Kalau saya sih makan ya, saya sih pernah makan balai bungo. Karena yang nggak boleh kan yang keturunannya ya, keturunan dari Topanggalung ini. Dan kebanyakan keturunan Topanggalung itu ternyata bermukim di Sumpak Bakai, Desa Pasaka, Kecamatan Sabamparu. Kalian bisa berkunjung kok ke sana. Jalan poros, jadi kan gampang banget. Oke, saya rasa udah panjang banget. Saya udah capek banget juga bicara ya. Intinya ada hal yang banyak hikmah dari cerita ini, walaupun saya juga nggak terlalu tahu apakah cerita ini benar atau tidak. Ini kan cerita rakyat ya, dalam artian cerita-cerita orang-orang tua kita dulu gitu. Walaupun kebenarannya pun kita juga nggak terlalu tahu pasti apakah benar atau tidaknya. Yang jelasnya kita serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa. Kita hanya boleh memetik hikmahnya aja sih dari cerita ini. Oke, udah cukup panjang banget saya berbicara. Jangan lupa subscribe channel ini dan share-share ya kalau kalian pengen dapat ini tas ya. Sampai ketemu lagi di Agus Saputra Official berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.